Bapak Ibu para tamu yang berbahagia, saya izin Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Acara kami mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Kakanda Ahmad Riza Patria yang hadir pada kesempatan kali ini selaku Ketua Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati narasumber kita hari ini yang sudah hadir, Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Dede Rosyada MA, dan jajaran pengurus FKUB Provinsi yang hadir pada hari ini, Ketua dan Sekretaris Pengurus FKUB Kota dan Kabupaten Seprovinsi DKI Jakarta, para tamu dengan sekalian yang berbahagia, yang tidak kami lupakan para pengurus FKUB yang hari ini kami melakukan siaran streaming langsung yang diikuti oleh seluruh pengurus FKUB Kota dan Kabupaten di kantor masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pimpinan Majelis Agama tingkat Provinsi DKI Jakarta yang saya hormati. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, walau dalam suasana yang sangat amat terbatas, kita dibatasi dengan ruang dan waktu pertemuan kita. Hari ini kita akan menggelar dialog dalam rangka 17 Agustus HUT Republik Indonesia ke-75, yang pada hari ini mengambil tema dialog kebangsaan, sejarah peran Tionghoa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Mudah-mudahan dialog terbuka pada hari ini tentu akan membawa manfaat, membawa maslahat demi hubungan kerukunan umat beragama khususnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu para tamu dan sekalian yang berbahagia, kami undang bersama-sama sejenak untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, para tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama-sama sambutan ucapan selamat datang Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Dede Rosyada MA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Presiden Keng. Salam. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur, terima kasih atas kehadirannya dalam acara dialog kebangsaan. Yang saya hormati seluruh pengurus FKUB se-Provinsi DKI, yang hadir semuanya dari para pejabat yang terkait. Gagasannya simpel aja, Pak Wagub, ya, mohon maaf saya terbuka ini, bahwa Indonesia ini kan menggunakan investasi luar. Itu awalnya dari situ. Lalu kemudian ketika kita menggunakan uang dari Bank Dunia, World Bank itu hanya ngasih uang dan ngasih konsultan. Ketika IDB, Islamic Development Bank, itu ngasih uang, tidak ngasih konsultan, tapi stafnya datang dan mengurusi proyeknya gitu kan. Ketika Jepang ngasih uang, ngasih konsultan, ngasih barang. Tapi kemudian proyek dikejar oleh dia. Nah sekarang yang membuat Cina ini banyak investasi gitu, banyak barang, banyak alat, tapi kemudian kebijakannya adalah operator alat itu adalah mereka gitu. Maka kemudian di tengah pandemi COVID ini kok banyak Tionghoa masuk gitu lah, kira-kira begitu. Sehingga orang kan, ini negara ini kenapa sih gitu kan, tidak sensitif amat, kita banyak nganggur, orang lain suruh kerja di kita. Kemudian di tengah-tengah pandemi COVID ini kita sering membatasi mobilitas, malah dia masuk ke dalam gitu kan. Nah, lalu kemudian muncullah ketegangan yang sebenarnya ketegangan pensiunnya masyarakat itu kalau kita sering ikutin hoax di medsos, lalu kemudian kita ngobrol-ngobrol lah di FKUB, Pak Gubernur, Pak Gubernur. Nah, apa sih gitu kan? Apa sih yang salah? Yang pertama memang itu seperti kebijakan seperti itu kan tidak terkomunikasikan kepada kita semuanya, sehingga kemudian masyarakat sering bereaksinya macam-macam. Tapi saya ingin sedikit maka menghadirkan Dr. Tunjulan, terima kasih kehadirannya Dr. Tunjulan dari LIPI, Pak Wagub. Nanti juga ada satu lagi dalam programnya dari Nasional Asmi, dari nama aktivis bidang itu pembawa dari etnik Tionghoa, yaitu Pak Asmi Abu Bakar. Bahwa sebenarnya keterlibatan Tionghoa di Indonesia itu kan sejak abad ke-14, abad ke-15 kan sudah ada di situ gitu. Cuman orang kita mengenai dengan campa aja Pak Wagub ya. Campa itu memang di Vietnam. Campa itu suku Cham itu di Vietnam. Itu kalau katanya sih kalau dari Hanoi itu ke Vietnam itu menelusuri Sungai Mekong itu sekitar 6 jam pakai perahu. Tapi kalau saya kemarin dari Hanoi itu ke selatan itu cuma 3 jam sudah sampai untuk. Saya mungkin kalau pakai darat lebih cepat. Nah sekarang suku Cham itu kecil komunitasnya. Itu kerajaan Islam ada di Vietnam. Tapi itu dari etnik dari rumpun Indochina. Jadi orangnya ya percampurannya antara India sama Cina gitu loh. Tapi ini yang saya baca Dr. Tunjulan ya. Saya baca. Saya bukan sejarawan ya, tapi karena saya ketua FKUB, saya baca literatur yang paling simpel lah ya, paling simpel aja. Walaupun memang itu harus dibuktikan kebenarannya ya. Bahwa Sunan Ampel yang pertama itu menurut kronik Tionghoanya Sampokong ya di Semarang, dia nama kecilnya Bom Sui, apa ya? Pokoknya nama dia punya nama Cina. Dengan dari marga Bom itu. Kakinya Bom Tekong gitu kan itu kan. Jadi dia punya nama Cina, lalu kemudian
ke sini, ke Indonesia ini karena ingin hanya sekedar berziarah kepada tantenya yang dinikahi oleh Brawijaya. Brawijaya 5 itu Daraswati. Tapi tadinya namanya Daraswati gitu. Jadi itu nama itu sudah identitinya sudah berubah antara nama Indianya, antara nama India sama India nama Cina gitu kan. Tapi kemudian kita sih hanya melihat bahwa sebenarnya kalau betul Sunan Ampel itu adalah bom Suhu itu dari suku Hui katanya, Cina itu. Dan dia memang diutus oleh Cina untuk ke Champa untuk ngurusin etnik Cina yang ada di Champa itu yang Muslim gitu kan. Bahwa memang Islam itu disebarkan untuk pertama kali di Jawa itu oleh etnik Tionghoa. Tapi yang paling susah dibantah itu adalah Raden Fatah. Raden Fatah itu putra dari Daraswati. Daraswati dari Brawijaya, Daraswati punya anak Raden Fatah namanya. Cuma anaknya namanya Jingbun ya. Jingbun. Dia nggak pakai nama Fam karena Famnya Brawijaya. Jadi pakai nama Jingbun aja gitu. Biasanya kan nama Cina-nya 3. Saya pernah dapat tuh Fam. Famnya dia nggak ada karena dia ibunya dari Cina. Maka dia Jingbun itu kan. Oh ya Jingbun. Nah kemudian ketika dia keluar dari Brawijaya, keluar pesantren di Sunan Ampel itu oleh Raden Sunan Ampel itu diganti namanya dengan Raden Fatah. Sama artinya. Fatah dan Jingbun itu sama artinya seorang pemberani yang bisa melakukan mendobrak hal-hal yang tidak benar lah kira-kira begitu. Nah itulah kemudian yang menjadi raja pertama di kerajaan Demak, dan itu kerajaan Islam gitu. Ya artinya kerajaan Islam Demak itu ya pendirinya ya Tionghoa gitu kan. Mau tidak mau harus kita akui itu sejarah gitu kan. Itu sejarah. Nah, kalau kita mendengarkan lagi kisah, tapi ini dari bukan sejarawan ya, Kiai Said Agil Siraj yang kadang-kadang saya antara benar tidak benar kalau belum bicarakan banyak joknya ya. Tapi ketika saya baca ulang agak salah, agak keliru karena dia bilang Subang Larang itu Cina, tapi menurut baik habis sejarah banyak mengatakan dari Ki Tapa ya, dari Galuh. Ki Tapa dari Galuh yang berarti beristri oleh Pemanah Rasa itu seorang Don Juan lah yang kemudian jadi Prabu Siliwangi itu. Dari Prabu Siliwangi. Lalu kemudian Subang Larang itu dengan Prabu Siliwangi punya anak yaitu yang namanya Walang Sungsang jadi pembuka Cirebon, kemudian Lara Santang yang menyantren yang belajar ke Timur Tengah ke Mesir bersama Prabu Kian Santang. Lara Santang nikah di Mesir. Orang Mesir dapat anak Syarifidatullah gitu. Artinya bahwa keterlibatan Arab di Jawa Barat untuk penyebaran Islam, keterlibatan Cina di Jawa Timur itu sangat kuat. Keterlibatan Cina di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu sampai kemudian keterlibatan Arab di Jawa Barat untuk penyebaran Islam itu sangat artinya ya jasa-jasa orang-orang yang datang ke Indonesia yang sangat besar itu sangat kuat. Tapi gurunya Subang Larang itu Syekh Kuro itu pasti bukan orang Indonesia. Dia itu adalah anggota rombongannya Cengho. Yang dia tapi turun di Cirebon. Terus bergerak ke arah barat kemudian buka pesantren di Kerawang gitu. Dia buka pesantren pertama di Jawa Barat adalah Cina. Lalu sekarang saya kira dalam konteks ini ya untuk berterima kasih saja dan sudah tidak usah kita benci Cina. Cuman kalau sekarang banyak Cina yang Tionghoa yang masuk dan sebagainya itu kan karena memang banyak alat dipakai di Indonesia, dioperasikan oleh operator Indonesia tidak bisa, mungkin tidak bisa takut salah mengoperasikannya mungkin ya. Lalu kemudian datang mereka ke sini, tapi di tengah-tengah pandemi itu yang bikin orang mungkin ada apa sih gitu kan. Nah, itu kenapa kita ada dialog kebangsaan. Tapi intinya kalau dari FKUB sih ingin supaya semua yang terjadi ini tidak membuat heboh, kita nyaman, tenang, tentram, damai gitu kan.
hadapi pandemi ini dengan baik, karena kan ekonomi decline, ya, ekonomi menurun, kan itu kan terasa sekali Pak. Kalau saya, karena saya masih PNS, Pak Wagub nggak terasa, karena gaji jalan terus walaupun nggak kerja kan. Halal pokoknya itu sistem kan. Kalau itu sistem gitu. Tapi yang pegawai kerja sektor non formal, kita bayangkan, yang pedagang kaki lima ya, sampai hotel-hotel itu kan okupasinya kan di bawah 40%. Jadi sangat banyak declining dari segi ekonomi itu. Kemudian ya menurut saya kita lebih baik fokus menghadapi ini semuanya, sehingga kemudian ya itu ini bisa lebih cepat selesai. Bahkan kami di Jakarta Utara ini waktu itu segini juga pesertanya Pak Wagub, tapi ada streaming, itu hari ini streaming ya. Ada berapa pesertanya rata-rata? Pasan? Hah? 40. Baru 40 di situ. Baru itu berapa 40 yang berarti terdaftar. Di-encourage lagi supaya masing-masing membuka channelnya. Karena Pak Wagub sekarang ngasih pengarahan. Jadi sudah banyak peserta yang ikut dalam streaming ini berada di 5 wilayah kota dalam rangka mencoba mendorong kesatuan dan juga menciptakan kedamaian dan bagaimana mendampingi masyarakat supaya taat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu masker, cuci tangan, selalu itu masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak, kemudian juga jaga kesehatan, sediakan waktu setengah jam kalau tiap hari untuk olahraga, bagi-bagi supaya kita, dan kami ini orang umat beragama, berdoa kepada Tuhan. Semua kita kan punya channel kita untuk berdoa masing-masing lah, berdoa kepada Tuhan supaya karena Tuhan itu ada dan kita itu kan terbatas. Kita itu sampai di sini, di sana tuh wilayah Tuhan. Kalau udah sama wilayah Tuhan, itu biarlah Tuhan dia bekerja sendiri untuk kita sebagai makhluknya. Saya kira itu dari saya pengantar. Terima kasih Pak Wagub atas kehadirannya, atas partisipasinya. Kami mohon untuk memberikan pengarahan pada kami. Misalnya ini kami ada yang sini adalah dari FKUB Kota, ada beberapa yang hadir. Dari Pulau Seribu juga ada yang hadir, Pulau Seribu, dari utara, dari utara ya, dari utara ada. Dan tidak semuanya karena banyak yang pakai streaming di masing-masing tempat. Saya kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang saya hormati, sebelum beliau memberikan kata sambutan dan membuka acara hari ini, perlu kami sampaikan hadir bersama-sama kita pimpinan Majelis Agama Pak Wakil Gubernur, dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta yang hari ini diwakili karena ketum sedang ada di DPR, Bapak Kiai Haji Astamar, ya. Nah, di sebelah beliau ini Pendeta Liliani Lontok, beliau Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Provinsi DKI Jakarta dari unsur Konghucu. Dari unsur Katoliknya Romo Antonius Suyadi dari Keuskupan Agung Jakarta. Kemudian dari Budanya, terima kasih, dari Budanya Pendeta Limbiran, beliau Ketua Walubi Provinsi DKI Jakarta, perwakilan umat Buddha Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu para tamu undangan sekalian, dari Persatuan Gereja Indonesia Wilayah Provinsi DKI Jakarta hadir bersama-sama kita Pendeta Frida Situmorang, Master Teologi. Beliau wakil ketuanya masih ada di Medan, mohon izin tidak bisa hadir. Bapak Ibu para tamu undangan sekalian yang berbahagia, kami undang Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang juga selaku Ketua Dewan Penasehat FKUB Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara resmi. Kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Dede Rosada MA,
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris dan seluruh keluarga besar Forum Kerukunan Umat Beragama DKI Jakarta, para peserta dialog kebangsaan yang saya hormati, hadir juga di sini narasumber Bapak Insinyur Azmi Abu Bakar, kemudian Ibu Dr. Tung Julan, para pengurus FKUB Provinsi, Kota dan Kabupaten Pulau Seribu se-DKI Jakarta, para pimpinan majelis agama tingkat Provinsi DKI Jakarta yang hadir, moderator Bapak Dr. Haji Robi Nur Hadi, ada Wakil Camat Cipayung Bapak Wawa Aktiwa, hadirin undangan yang berbahagia, para tokoh yang tidak bisa saya tulis satu-satu, termasuk yang hadir melalui streaming di daerahnya masing-masing atau di wilayah masing-masing. Pertama-tama atas nama Pemprov DKI Jakarta, kami menyambut positif dan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas prakarsa Forum Kerukunan Umat Beragama DKI Jakarta dalam rangka menyelenggarakan rangkaian kegiatan dialog kebangsaan dengan tema sejarah peran Tionghoa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dialog kebangsaan ini memiliki arti penting dan bernilai strategis karena diselenggarakan seminggu menjelang elemen bangsa Indonesia akan memperingati HUT ke-75 kemerdekaan Indonesia dengan tekad atau tema Indonesia Maju. Mengingat masih tingginya kasus virus corona di Indonesia, khususnya di Ibu Kota Jakarta, kiranya kita bersama yang hadir tetap melaksanakan protokol COVID, protokol kesehatan dalam kegiatan hari ini, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan, serta bentuk pencegahan dan memutus rantai penularan COVID-19. Saya berterima kasih, mengapresiasi Prof dan Bapak Ibu. Kita tetap melaksanakan kegiatan yang sangat baik ini, tapi juga melaksanakan protokol kesehatan. Semuanya memang sekarang begini, apalagi ini dilaksanakan di tempat yang terbuka. Jadi kita kumpul di tempat yang terbuka jauh lebih baik, jumlahnya dibatasi. Silakan nanti yang lain bisa mengikuti melalui Zoom meeting, melalui streaming, daring, online dan sebagainya, direkam. Jadi memang bisa diikuti dengan jumlah yang banyak. Jadi ternyata di balik kesulitan itu ada kemudahan, ada teknologi yang memudahkan. Sekarang itu orang jadi senang di masa pandemi ini kalau rapat-rapat efektif, efisien, dan ternyata yang mengikuti lebih banyak daripada kegiatan rapat-rapat acara konvensional. Kalau konvensional yang biasa ya dibatasi oleh ruang, jumlah yang hadir, dibatasi oleh anggaran, dibatasi oleh konsumsi, banyak pembatasan-pembatasannya. Ternyata masa pandemi ini nggak ada lagi urusan konsumsi, urusan ruang, urusan biaya, lebih hemat. Yang penting ada handphone, selesai. Zoom meeting, daring, online, streaming, luar biasa. Jadi di balik kesulitan ada kemudahan. Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan hari ini juga diharapkan semakin meningkatkan jalinan komunikasi, silaturahmi, kekerabatan dan interaksi di antara kita, sehingga ke depan semakin meningkatkan keinginan dan motivasi kita juga warga Tionghoa selain bersinergi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, juga terus bahu-membahu berpartisipasi ikut berkontribusi dalam pembangunan Kota Jakarta. Kita mengingat Indonesia yang kokoh dengan nilai-nilai luhur bangsa, kebersamaan, saling menghargai, saling menghormati, dan kita berharap nilai-nilai itu muncul dan mengemuka dalam dialog ini. Kita juga ingin agama dan kebangsaan menyatu. Ketika Bung Tomo meneriakkan pekik Allahu Akbar di Surabaya, di satu helaan napas dengan teriakan merdeka. Dalam perumusan piagam Jakarta juga ada napas keagamaan dan kebangsaan yang jelas menyatu.
Seperti kita ketahui, hubungan komunikasi antara warga Tionghoa dan warga kota Jakarta, khususnya masyarakat Betawi dari sisi historis telah berlangsung lama. Dalam sejarah Indonesia tercatat jauh sebelum kedatangan kapal-kapal Portugis, perahu yang disebut Jungjung, para pedagang Tionghoa telah memasuki Pulau Jawa, termasuk tanah Betawi, untuk berniaga. Ini berarti komunikasi awal warga Tionghoa dengan warga Betawi dan masyarakat di Pulau Jawa sudah hadir sejak lama. Pada abad ke-15, secara berkala Banten disinggahi pedagang-pedagang Tionghoa, termasuk Laksamana Cheng Ho di Sunda Kelapa. Setelah G.P. Chuen pada tahun 1619 merebut Jakarta dan membangun kota Batavia, masyarakat Tionghoa yang hijrah ke Batavia telah membawa pengaruh besar terhadap aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat Jakarta di kala itu. Pemahaman yang kurang atau bahkan tidak lengkap terhadap eksistensi etnis Tionghoa di Indonesia menjadikan jarak yang lebar dengan etnis lainnya. Padahal sejarah telah mencatat peran etnis Tionghoa tidak kecil, banyak dan strategis bagi terbentuknya bangsa yang besar ini, yaitu bangsa Indonesia yang kita cintai. Segenap bangsa Indonesia, generasi muda, generasi milenial harus tahu bahwa ada 4 orang keturunan etnis Tionghoa yang menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal dengan BPUPKI, yaitu Lium Kuen Hian, Wei Tiang Cho, Wei Chung Huan, dan Mr. Tan Eng Hua, yang juga mereka ikut memberikan kontribusi atas lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Lium Kuen Hian mengusulkan agar warga Tionghoa otomatis menjadi WNI setelah Indonesia merdeka dan mengusulkan pula kebebasan pers. Di bidang politik kita mengenal Bapak Pui Kiang Gi, di bidang olahraga tidak lupa kita mengenal banyak jasa seperti Tan Joh Hock, Li Pujian, Ah Ching Siang, Rudi Hartono, Susi Susanti, dan masih banyak lagi yang berjasa menegakkan panji-panji olahraga bulu tangkis Indonesia dengan membawa nama harum negara Indonesia ke tingkat dunia dengan merebut Thomas Cup, Uber Cup, All England, serta di Olimpiade dan jenis olahraga lainnya. Etnis Tionghoa juga berperan besar dalam menciptakan teknologi di bidang pertanian, bahan makanan, alat dapur, teknologi kuliner, busana, dan teknologi pertambangan yang berdampak positif meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada abad 17, 1611 di masa G.P. Chuen di Betawi, Hoa Bengkan atau Binggam, yang atas gagasan prakarsa pradukungannya, dana masyarakat Tionghoa Betawi berhasil membangun kanal yang membelah daerah Molenbeek atau sekarang kita kenal dengan Jalan Gajah Mada dan Jalan Haimuruk. Pembangunan kanal tersebut kemudian dilanjutkan untuk disambungkan dengan Kali Ciliwung, membelah daerah tersebut menjadi Norwich atau Jalan Juanda dan Rijswijk atau Jalan Petra untuk menghindari banjir yang selalu datang menimpa kota Batavia. Sekelumit catatan sejarah tersebut membuktikan betapa eratnya komunikasi, peran, dan interaksi antara warga Betawi dengan masyarakat etnis Tionghoa dan keturunannya yang bermukim di Jakarta. Saat ini warga keturunan Tionghoa telah berbaur menjadi satu dalam suasana keharmonisan kebersamaan sebagai warga kota Jakarta dalam bingkai NKRI. Dalam pembangunan kota Jakarta, khususnya pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, budaya, dan ekonomi, kiprah, dedikasi, serta loyalitas warga keturunan Tionghoa tidak diragukan lagi. Betapa banyak sentuhan budaya Tionghoa yang berasal dari tanah leluhurnya, yaitu daratan Cina, yang mewarnai budaya Betawi, antara lain leno, cokek, tari yampong, berbagai sajian kuliner, bahasa Betawi, serta berbagai corak seni budaya lainnya. Semua catatan tersebut harus diperkenalkan kepada generasi muda, generasi milenial masa kini, di samping menumbuhkan kesadaran bahwa bangsa ini penuh dengan perbedaan-perbedaan keragaman. Tidak mungkin kita menghilangkan perbedaan tersebut, adalah yang alami dan historis, baik geografis, budaya, sosial, ras, dan agama,
Bhinneka tapi Tunggal Ika, walaupun berbeda kita tetap satu, memiliki tekad yang sama dalam rangka membangun bangsa yang kita cintai. Demikian kiranya hal-hal yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, sesungguhnya bangsa kita memiliki etnis, agama, budaya yang luar biasa yang harus kita syukuri. Indonesia ini sebagai negara yang besar, negara keempat terbesar di dunia, dan negara terkaya kelima di dunia, negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Banyak sekali kelebihan dan keunggulan Indonesia sebagai sebuah bangsa, karena keberagaman kita adalah kekuatan kita. Keberagaman kita adalah kekayaan kita. Dan keberagaman kita lah nomor satu kita semua. Jadi Bapak Ibu semua, yang ke depan kita akan terus tingkatkan kerukunan kita. Kita syukuri banyaknya etnis di Indonesia ini, agama, suku, bahasa, budaya yang luar biasa. Tidak sedikit bangsa-bangsa yang tidak memiliki budaya yang banyak dan beragam seperti kita. Saya datang ke Doha, Qatar, kemudian ajak istri saya mampir, transit 5 jam, keliling kota. Atau yang dilihat cuma pantai, kemudian pasarnya kecil, nggak ada yang bisa dibanggakan, umpamanya kerajinan, produk-produk daerah, apalagi kuliner, nggak ada. Tapi bangsanya punya keinginan yang kuat untuk maju, tanahnya yang gersang, berusaha keras agar bisa menghadirkan air yang bersih, berusaha keras untuk menghadirkan tanaman, berusaha keras untuk maju. Bandaranya termasuk bandara yang terbaik di dunia, Airlines Qatar termasuk airline terbaik di dunia. Ada keinginan untuk maju, sekalipun memiliki banyak sekali kekurangan dan keterbatasan. Gedung-gedung, penjualan, jalan, semuanya baik. Begitu juga di Dubai, gersang, sekarang menjadi kota yang luar biasa, termasuk kota yang maju di dunia. Padahal masyarakatnya hampir tidak memiliki budaya, apalagi bahasa, etnis, agama yang beragam seperti kita. Tapi hadir, tampil sebagai bangsa yang besar. Kenapa? Karena punya tekad yang kuat, punya keinginan yang kuat, punya kemauan yang kuat untuk membangun bangsanya. Itulah kelebihan daripada bangsa-bangsa di dunia yang maju, sekalipun tidak memiliki sumber daya alam yang hebat, tidak memiliki sumber daya alam yang luar biasa seperti Indonesia. Kita ini bangsa yang besar penduduknya. Kalau di Dubai itu, warga asli Dubai-nya itu ya sedikit, jadi minoritasnya, lebih banyak pendatang. Nah, memang sedikit warganya, tapi Dubai sekarang hadir sebagai negara yang maju. Padahal besar, sekarang hijau, gedung-gedung menjulang tinggi, semuanya luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita dianugerahi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai bangsa yang besar, bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang besar, yang banyak, memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Flora dan faunanya tidak hanya banyak jumlahnya, tidak hanya tersebar ke pelosok negeri, tapi juga jenisnya luar biasa banyaknya. Begitu juga sumber daya alam kita. Kita memiliki tambang, pasir, batu, tanah yang subur, uranium, emas,
bersih semuanya. Bahkan kalau kita lebih dalam memperhatikan, hampir setiap daerah di Republik ini punya keunggulan masing-masing. Luar biasa. Tidak hanya banyaknya, jumlahnya yang luar biasa banyaknya, tapi juga kualitasnya, termasuk kualitas yang terbaik di dunia. Luar biasa. Betapa Allah Tuhan Yang Maha Kuasa anugerahi Indonesia sebagai bangsa yang luar biasa. Pertanyaan sekarang adalah sejauh mana kita sebagai sebuah bangsa bersyukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita harus senantiasa bersyukur sebagai sebuah bangsa. Kalau kata Ebit Gade ya, tongkat pun jadi Kus-kus. jadi kus-kus ya. Jadi kalau di masa pandemi ini ya, di daerah-daerah itu ya sesusah-susahnya, krisis apapun ya hidup, karena banyak yang bisa dimakan, yang ditanam hidup. Nah, jadi memang kita ini sekarang di masa pandemi ini harus betul-betul efisien. Saya termasuk orang yang menyampaikan di publik seperti ini, saya sampaikan bahwa saya pribadi yang termasuk bersyukur hadirnya virus corona. Kenapa saya bilang saya bersyukur? Yang pertama, sebagai hamba Allah, hamba Tuhan, manusia, kita harus senantiasa bersyukur. Apapun yang kita hadapi, takdir apapun besarnya, sulitnya, kita harus senantiasa bersyukur. Karena tidak ada satupun takdir yang tidak kejadian di muka bumi yang tidak diketahui oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Daun jatuh pun atas seizin Tuhan. Jadi kita harus senantiasa bersyukur. Yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Karena ternyata di muka bumi ini, Bapak Ibu, semakin banyak orang yang sombong, semakin banyak orang yang arogan, semakin banyak orang yang lupa diri. Bahkan tidak sedikit ada orang yang merasa seperti Tuhan. Nah, hadirnya virus corona ini ternyata menyadarkan kita semua sebagai umat manusia di muka bumi ini bahwa kita semua adalah hamba Tuhan yang kecil, yang tidak berdaya, yang tidak memiliki kekuatan apapun menghadapi tentara-tentara Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dulu waktu perang Vietnam itu katanya dalam waktu 3 tahun kurang lebih 61.000 tentara Amerika yang meninggal di medan perang. Ternyata di masa COVID ini belum 3 bulan di Amerika sudah 100.000 yang meninggal. Dulu waktu perang di Vietnam itu pakai pesawat tempur, kapal selam, kapal induk, pakai senjata, pakai amunisi, pakai tentara dan sebagainya. Berhadapan, pakai strategi. Sekarang Tuhan hadirkan virus yang kecil, yang tidak terlihat, yang cepat berevolusi, berpindah, yang tidak diketahui, bisa mematikan kita semua, siapapun yang dikendaki. Tidak perlu pakai pesawat tempur, kapal selam, dan lain sebagainya. Apa yang ingin kami sampaikan bahwa itulah kekuatan yang maha kuasa, kekuatan yang maha berat apapun. Nah, jadi ternyata sejak masa pandemi ini banyak orang di muka bumi ini tersadarkan bahwa ternyata memang ada Tuhan.
Karena tidak sedikit manusia di dunia ini yang menganggap bahwa tidak ada keberadaan Tuhan. Nah, jadi sekarang ini semua orang di dunia ini menyadarkan bahwa, memahami bahwa kita ini hanya hamba, hanya manusia yang tak berdaya, tidak memiliki kekuatan apapun di muka bumi ini yang kita kuasai. Yang merasa paling pintar, yang merasa paling berkuasa, paling tinggi jabatannya, yang merasa paling cakep, paling ganteng, paling cantik, yang merasa paling kaya, yang merasa paling banyak pasukannya, karyawannya, dan lain-lain. Tidak ada. Ngumpet, lari, bersembunyi. Ada yang nggak berani keluar rumah sama sekali. Ada yang tetap di luar negeri, ada yang di pulau, nggak balik-balik, takut sama virus yang kecil. Jadi Bapak Ibu, mari kita syukuri ini, kita sikapi dengan baik, dengan bijak. Sederhana saja sebetulnya apa yang harus dilakukan menghadapi pandemi ini, karena vaksinnya belum ada, ya 3M tadi. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak. Itu selama vaksinnya belum ada. Saya mau ditanya, apa Pak yang harus dilakukan? Satu, saya bilang harus dilakukan. Senantiasa kita beribadah, berdoa, memohon ampun dan perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang pertama lakukan. Nah, apapun yang terjadi di muka bumi ini atas kehendaknya, jadi kita mohon perlindungan kepada yang Maha Kuasa. Kedua yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan. Sekarang jadi orang bersih-bersih. Dengan cara apa tadi? Dengan cara yang disinfektan, bersih-bersih, cuci tangan dengan sabun, sesering mungkin, mandi, dan sebagainya. Ketiga, meningkatkan kesehatan dan kekebalan tubuh. Makan yang bergizi, makan makanan herbal, kemudian berjemur, olahraga, dan sebagainya. Keempat, tadi 3M tadi, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan lain-lain. Jadi inilah obat yang kita miliki. Sejauh kita lakukan ini, insya Allah kita terbebas dari virus corona. Tapi apapun, bagi saudara kita yang mungkin terpapar virus bahkan meninggal, yaitulah takdir yang harus kita terima, dan takdir adalah yang terbaik bagi kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ditakdirkan meninggal, keluarga kita, sahabat itulah yang terbaik bagi dirinya dan bagi kita. Apapun takdir adalah yang terbaik. Mari kita sikapi dengan cara bersyukur, dan kemudian kita berusaha memberikan yang terbaik. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan di acara dialog ini saya yakin dan berterima kasih. Mari kita senantiasa membiasakan untuk semuanya kita awali dengan niat baik, dan kita kawal dengan prasangka baik. Sejauh semua berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, apapun yang kita hadapi, sejauh kita awali dengan niat yang baik dan kita kawal dengan prasangka yang baik, pasti hasilnya baik. Jadi sering saya sampaikan, kalau ingin maju itu harus diawali dengan baik, nanti diikuti dengan perencanaan yang baik, kerja yang baik, dengan evaluasi yang baik, kemudian doa yang baik, amal yang baik, kemudian tawakal yang baik, dan dikawal dengan prasangka yang baik, pasti kita mendapatkan hasil yang baik.
Tapi kuncinya yang utama dari semua rangkaian tadi, yang baik-baik harus kita lakukan adalah sesungguhnya niat yang baik. Jadi kalau kita bisa konsisten, istiqomah dengan niat yang baik, insya Allah, sekalipun kita memiliki kekurangan, memiliki berbagai keterbatasan sebagai manusia, Allah nanti akan hadirkan. Akhirnya kita diberi kesempatan membuat perencanaan yang baik, kerja yang baik, dan seterusnya. Dan pada akhirnya kita mendapatkan hasilnya. Sejauh kita konsisten, semuanya ini kita niatkan dengan baik. Dan yang paling penting untuk memastikan niat yang baik itu harus dikawal dengan prasangka yang baik. Karena setelah niatnya baik, untuk mengikuti tahapan berikutnya ada dinamika, ada godaan, ada cobaan, dan lain sebagainya. Kalau dikawal tadi dengan prasangka yang baik, insya Allah kita tetap dengan niat yang baik dan kita pasti mendapatkan hasil yang baik. Saya kira itu Bapak Ibu. Kemudian dalam rangka membangun kebersamaan ini, mari kita senantiasa terus menghadirkan peran serta kita semua, berbagai etnis apapun di muka bumi ini, etnis Tionghoa, etnis Arab, dari Aceh sampai Papua. Itulah keberagaman dan kebesaran kita sebagai sebuah bangsa. Insya Allah Indonesia akan hadir ke depan sebagai bangsa yang besar. Demikian acara pada hari ini, dialog kebangsaan dengan tema sejarah peran Tionghoa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Selasa tanggal 11 Agustus 2020, dialog kebangsaan dengan tema sejarah peran Tionghoa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kehadirannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang pernah hadir dan membuka acara pada hari ini, dan kita berdoa bersama-sama semoga beliau disehatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu mendampingi Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta di masa-masa yang akan datang. Baik Bapak Ibu para tamu dan sekalian yang berbahagia, kita awali dan tentu kita akhiri acara seremonial hari ini dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya acara hari ini bisa lancar, bisa maslahat dan manfaatnya dirasakan untuk khususnya wilayah Provinsi DKI Jakarta ini. Kami mohon perkenan Bapak Kiai Haji Sulaiman Rahimin, anggota FKUB Provinsi DKI Jakarta dari komunitas MUI Provinsi DKI Jakarta, untuk bisa memimpin doa kita pada hari ini. Disilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Bapak Haji Ahmad Riza Fatria, dan juga Bapak Profesor Dr. Dede Rosada dan Ibu pembawa atau pemberi materi. Mari sama kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga acara dialog kebangsaan hari ini diberi kelancaran, dan mudah-mudahan bangsa Indonesia di HUT yang ke-75 diberi kemakmuran dan ketabahan dalam mutunya Indonesia, Jakarta jaga, aman, tangguh, Jakarta tangguh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wal azim sulfani. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radit, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ij'al jam'ana hadha bilad Indonesia jam'an marhuma
warzuq ahlahu minat thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb, berikanlah bangsa kami yang memasuki HUT yang ke-75 hari ini sedang berdialog dengan para majelis agama, pimpinan-pimpinan majelis agama tingkat provinsi, kemudian tingkat kota dan kabupaten. Berikanlah rasa cinta yang dalam kepada bangsa Indonesia, rasa kerukunan antara kami umat beragama. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismat amrina. Ya Allah, perbaikilah rasa kebersamaan beragama di negara kami Indonesia, khususnya di ibu kota. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina. Ya Allah, berikanlah, perbaikilah kehidupan kami dalam bernegara. Berilah kami kesehatan yang sempurna, jauhkanlah dari azab. Ya Allah, stoplah corona untuk Indonesia. Ya Allah, jadikanlah bangsa kami bangsa yang baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai, Bapak Ibu, para tamu undangan sekalian, dan tentu Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang kita banggakan pada kesempatan siang hari ini. Demikian sudah selesai acara pembukaan seremonial kita, dan insya Allah mudah-mudahan acara hari ini bisa kita lanjutkan.